Belajar matematika bersama Teh Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Matematika bersama Teh Puput. Oke, hari ini kita akan membahas soal ya. Di sini ada soal bahan evaluasi pembelajaran terpadu tengah semester ganjil PTS ya untuk sekolah dasar, yaitu kelas 6. Nah, langsung saja ya. Di sini ada soal yang pertama untuk bagian 1. Di sini ada 807. Nah, dibacanya itu gimana? Kalau ada angka 8, 0 dan juga 7 ini dibacanya 807. Jadi kita jawab ya di sini ya. Kita jawab. Nomor 1 dibacanya itu 807. Nih, ini 8-nya tuh ada 3 angka, 1, 2, 3. Jadi ini satuan, 7 sebagai satuan, 0 sebagai puluhan, dan 8 sebagai ratusan. 8 sebagai ratusan, jadi 800. Puluhannya nggak ada, langsung ke satuan 7, 807. Kita lanjut yang soal nomor 2. Nomor 2 itu dibaca di sini ada lambang min. Min itu atau negatif. Jadi kita tulis ya, negatif. Di sini ada berapa angka nih? Ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Di sini satuannya 3, puluhannya 1, ratusannya 0, dan di sini 3 ribuan. 3000. Ini ada titiknya, kalau ada titiknya itu ribuan ya. Jadi 3000. Ratusannya nggak ada, langsung nih 13. Jadi negatif 3013. Negatif 3013. Lanjut soal nomor 3. Lambang bilangan dari, nah ini dimintanya nih dari kata-kata ini dibuat angka nih. Lambang bilangan dari negatif, berarti negatif itu min ya, nomor 3. Negatif berarti min. Negatif berapa? Negatif 5000. 5000 berarti 5 titik. 5 titik, ya kan 5000 ya. 5 titik di belakangnya harus ada 3 lagi. 5 titik 5103. 103 berarti gini 103. Nih kan 100. Puluhannya enggak ada, langsung ke satuan. Jadi 103. Puluhannya itu 0. 5103. Lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 di sini lambang bilangan dari 17.000. 17.000 berarti kita gambar 17.000 dikasih titik. 17.000. 17.717. 700 berarti 717. Seperti ini ya. 17.717. 17.717. Lanjut kita soal nomor 5. Nomor 5, burung camar terbang 40 meter di atas permukaan laut. Nah, burung camar itu terbang 40 meter di atas permukaan laut. Bilangan pada kalimat dapat ditulis titik-titik meter. Oh, di sini kan 40 ya. Ini dibacanya 40 ya. 4 sebagai puluhan, 0 sebagai satuan. Jadi 40. Jadi dibacanya itu 40. 40. Nomor 6. Nomor 6 juga di sini sama nih. Seorang penyelam mampu menyelam sedalam, nih dibaca apa nih, 30-an dan 5 satuan, 35 meter di bawah permukaan air laut. Bilangan pada kalimat tersebut dapat ditulis titik-titik meter. 35. Lanjut nomor 7. Nomor 7. Bandingkan bilangan-bilangan berikut dengan menuliskan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan secara tepat. Nah, kita lihat nomor 7. Untuk nomor 7 dan nomor 8 ya, suruh perbandingan. Di sini ada angka negatif 120. Titik-titik negatif 102. Kita lihat angkanya lebih besar yang mana? Ini 120, ini 102. Jelas lebih besar ini ya, 120. Di sini puluhannya 2, di sini puluhannya 0. Tapi kita lihat di sini ada tandanya negatif nih. Artinya negatif itu hutang. Di sini berarti hutangnya itu ada 120, yang ini hutangnya ada 102. Jadi hutangnya lebih besar yang ini. Jadi utang itu kecil. Jadi karena ini lebih besar utangnya, jadi ini lebih kecil tandanya. Jadi negatif 120 itu lebih kecil dari negatif 102. Lebih kecil tandanya seperti ini ya. Nih, kalau saya kasih garis di depan hurufnya K. Lanjut soal nomor 8. Negatif 212. Dari titik negatif 221. Lihat di sini. Ini angkanya kecil, ini angkanya besar.
Ya, karena di sini negatif semua, maka di sini utangnya itu lebih sedikit. Ini utangnya banyak. Jadi ini lebih besar. Negatif 212 itu lebih besar dari negatif 221. Berarti tandanya seperti ini nomor 8. Tandanya itu lebih besar. Oke, ingat yang negatif. Kalau misalnya dalam garis bilangan juga, posisinya nih untuk negatif 212 itu posisinya lebih kanan dibandingkan negatif 221 itu sebelah kiri. Jadi kecil. Ini besar, ini kecil. Lanjut. Untuk soal nomor 9. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, di sini ada angkanya negatif 42, 24, negatif 58, negatif 7, 12, negatif 30. Kita pisahkan untuk positif sama negatifnya. Nomor 9. Kita lihat di sini. Sini ya. Positif sama negatifnya. Kamu udah belajar ya? Kita kan udah ngajarin. Negatif 42. Kita tulis di yang posisi negatif. Negatif 42. Lanjut. 24 di posisi positif. Terus negatif 58, negatif 7. Sini negatif 58, negatif 7. Terus 12, negatif 30. 12 di sini, negatif 30 di sini. Diminta dari yang nomor 9, diminta dari yang terkecil. Dari terkecil. Dari terkecil. Berarti kita lihat dulu yang negatif ya, karena dari yang terkecil. Negatifnya itu yang paling besar angkanya, karena semakin besar itu utangnya semakin banyak. Sini lihat yang paling besar mana angkanya. Ini ya nomor 1. Berarti negatif 58. Lanjutnya terbesar kedua ini negatif 42. Selanjutnya ini negatif 30. Terus negatif 7. Nah ini dari yang terkecil nih, berarti 12 dulu. 12. Terus 24. Oke, selesai. Lanjut soal nomor 10. Nomor 10 perintahnya itu urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Nah dari yang terbesar berarti kita lihat dulu yang tidak ada negatifnya. Ini negatif, negatif, negatif. Ini bukan nih. Ini negatif, ini bukan. Nah jadi yang positif ada dua nih ya. Ini dengan ini. Karena diminta terbesar, mana yang lebih besar? Jelas ini. Jadi jawabannya 124. Kemudian yang tadi positif satunya ini 87. 87 ya. 87. 87. Terus yang negatifnya itu angkanya kecil. Yang mana? Ini ya, 102. 102. Ini 120. Benar, ini 102 dulu. Negatif 102. Terus negatif ini kecil ya, 121. Negatif 121. Terus negatif 123 itu 132. Negatif 123. Negatif 132. Oke, selesai. Kita lanjut ya. Untuk bagian 2, nomor 11. Sini soalnya itu, Pak Haji Caca membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Nisa mendapatkan 12.500. Dian mendapatkan 10.000. Yuli mendapatkan 15.000. Dan Farhan mendapatkan 12.000. Tentukan urutan uang jajan, urutan dari yang terkecil. Oh, di sini ada uang jajan nih masing-masing anaknya Pak Haji Caca. Kita lihat berarti karena diminta dari yang terkecil. Mintanya dari yang terkecil ya. Mintanya dari yang terkecil. Ya, mintanya dari yang terkecil. Berarti mana nih yang terkecil? 12.500, 12.000, 10.000, 15.000. Berarti 10.000 nih yang paling kecil ya. 10.000 punya siapa? Dian. Berarti Dian urutannya ya. Dian. Terus setelah 10.000 ini nih kecil ya 12.000. Punya siapa? 12.000 itu Farhan. Farhan. Kemudian 12.500 nih. Siapa? Nisa. Setelah itu Yuli. Nisa kemudian Yuli. Oke, selesai. Lanjut nomor 12. Pertanyaannya itu suhu pada malam hari di kota Jakarta, Indonesia adalah 26 derajat. Di kota Ottawa, Kanada 14 derajat Celcius. Di kota Doha, Qatar 29 derajat Celcius. Di kota Amsterdam, Belanda 21 derajat Celcius. Dan di kota Seoul, Korea Selatan 18 derajat Celcius. Tentukan urutan nama kota-kota berdasarkan suhu dari yang paling panas. Di sini mintanya suhunya itu yang paling panas. Yang paling panas itu berarti suhunya yang paling besar. Kita lihat suhu paling besar. Ini 26, 21, 29, 14, 18. Berarti dulu ya 29 nih. Paling besar kan 29. Berarti di kota Doha. Berarti kita tulis dulu Doha. Doha. Selanjutnya setelah 29 ini 26. Nih 26 dulu ya. Ya 26 dulu itu berarti Jakarta. Jakarta.
Kemudian setelah 26 yang terbesar lagi yang mana? 21 ya, 21 dulu, 21. 21 itu siapa? Amsterdam. Amsterdam. Lanjut. Setelah 21 ini 18 ya, 18 dulu baru 14. 18 itu Seoul. Seoul. Terus terakhir 14 itu Ottawa. Ottawa. Oke, lanjut nomor 13. Pak Agus telah mengukur tinggi badan anak-anak dan keponakannya. Oh, tinggi badan Aksara 130 cm, Saya 105 cm, Ali 155 cm, Elsia 140 dan Ulfi 145 cm. Tentukan urutan nama anak-anak dan keponakannya Pak Agus dari yang paling pendek. Oh, terpendek berarti angkanya yang paling kecil. Nah, kita lanjut. Di sini nomor 13, yang paling pendek yang paling kecil. Yang angkanya kecil, ini 105, ini 130, 105, 165, 140, 145. Mana yang paling kecil nih? Ini ya 105 nih, kecil. Jadi saya, urutannya saya dulu. Terus setelah 105 yang kecil itu 100. Ini nih ya 130. Punya siapa 130? 130 itu Aksara, berarti Aksara. Terus 100, ini dulu 140 Elsia. Terus 145 Ulfi. Terakhir itu yang paling tinggi nih Ali 155 Ali. Oke, lanjut soal nomor 14. Sebuah toko menjual barang-barang sembako. Toko tersebut memperoleh keuntungan selama 5 bulan berturut-turut. Pada bulan Maret keuntungannya itu 245.000, April 254.000, Mei 285.000, Juni 258.000, dan bulan Juli 268.000. Urutkanlah nama bulan diambil dari keuntungan bersih yang terbesar. Berarti yang paling besar nih keuntungannya. Kita lihat angkanya. Ini 245, 258, 254, 268, dan 285. Berarti kita lihat sama-sama 200 ya. Berarti lihat angka keduanya yang paling besar. Ini 4, ini 5, ini 5, ini 6, ini 8. Berarti ini dulu nih bulan Mei. Berarti Mei dulu 8. Yang angka keduanya itu 8 ya. Lanjut lagi yang besar lagi. Ini 6, 5, 6. Berarti ini nih bulan Juli. Terus ini yang tengahnya itu 5. Tapi lihat yang ketiganya ini 8, ini 4. Berarti jelas ini dulu nih. Bulan apa ini? Bulan Juni. Terus selanjutnya setelah bulan Juni 2, 5, 4 yang ini ya. April. Terakhir itu bulan Mei. Cuma 245 penghasilannya ya. Bulan bulan Maret ternyata. Maret nih 245. Mei kan tadi yang paling besar. Maret. Oke, selesai. Kita lanjut soal nomor 15. Sini lihat nomor 15. Perhatikan tabel perkembangan COVID-19 di Indonesia selama 5 hari berikut. Urutkanlah jumlah orang yang terkena COVID dimulai dari yang terbanyak. Yang terbanyak kita lihat di sini ribuan ternyata ya, 1000, ini 2000. Terbanyak berarti yang terbesar di sini nih. Angka yang pertamanya besar 2000 berarti hari Jumat. Kita jawab berarti nomor 15 itu hari Jumat dulu. Terus 1000, seribunya yang angka keduanya besar. Ini 9, Selasa. Kemudian yang angka keduanya yang besar lagi ini 6, 8, 8. Ini 8-nya ada 2 ya. Kita lihat angka berikutnya. Ini yang paling besar. Ini kecil 1, ini 8. Berarti yang besar hari Kamis. Setelah Kamis tadi yang tadinya 8 itu yang ini hari Rabu tuh. Rabu. Berarti terakhir yang sedikit itu berarti ini yang 1600 nih hari Senin. Oke, lanjut soal nomor 16. Hasil dari negatif 124 tambah 87. Kesalin ya. Negatif 124 ditambah 87. Kita lihat soalnya. Ini negatif. Negatif itu hutang. Ini yang positif itu uang. Nah, kamu itu punya utangnya itu 124. Kamu bayar 87. Jadi utangnya berkurang atau bertambah? Jelas berkurang ya, karena kan bayar. Jadi kita kurangi di sini. 124 kita kurangi dengan 87. 14 4 yang nggak bisa kan pinjam ke sini 1. 14 dikurangi 7, 7. Ini sudah dipinjam 1 tinggal 1. Jadi 11 dikurangi 8, 3. Jadi jawabannya
37. Ini 37 itu negatif ya. Jadi negatif 37, jawabannya itu negatif 37. Karena kan tadi utangnya banyak, bayarnya cuma sedikit, jadi masih punya utang. Oke, selesai. Kita lanjut soal nomor 17. 17 sama ya soalnya. Hasil dari 352 ditambah 352 ditambah negatif 72. Nah, ini juga sama nih. Kita punya uang 352. Nah, kita itu punya utangnya itu 72. Jadi kita bayar ya. Jadi kita kurangi nih, uangnya berkurang nih. 352 kita kurangi dengan hutang, bayar utang. Kita kurangkan. 2 dikurangi 2, 0. 5 dikurangi 7, nggak bisa pinjam 1. Sini tinggal 2. 15 dikurangi 7, 8. 2-nya turun. 280. Ini uang. Jadi ini jawabannya sama dengan 280 uang ya. Karena ini lebih besar nih. Uangnya 352, utangnya cuma 72. Dibayarin juga masih ada kembalian uang. Oke, selesai. Kita lanjut soal nomor 18. Soalnya itu hasil dari 317 dikurangi. Terus dulu 317 dikurangi negatif 108. Nih, 317 dikurangi negatif 108. Nah, kalau ini uangnya 317. Nah, uang itu kita kurangi. Ini ada negatif, ini negatif lagi. Dikurangi, ini kurangi lagi. Jadi kita berubah ya. Min kali min itu positif. Ini juga berlaku nih. 317 jadi berubah 317 ditambah 108. Jadi uang kita itu bertambah. Ini utang itu dikurangi kader ya. Jadi kalau misalnya ada soal yang kurangi, ini kurangi. Jadi berubah jadi positif. Ingat ya, kita jumlahkan 317 ditambah 108. Tambah 7 tambah 8, 15, 1 tambah 1, 2, 3 tambah 1, 4, 425. Jawabannya 425. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Soalnya itu negatif 423. Negatif 423 dikurangi. Nah, ini sama nih, kurangi negatif 235. Dikurangi negatif 235. Nah, seperti ini lagi. Berarti kita jumlahkan nih. Negatif 423 ditambah 235. Ya, sini. Utangnya 425. Bayarnya cuma 235. Berarti masih punya utang ya. Masih punya utang nantinya. Kita kurangi. 423 utangnya berkurang karena udah bayar uang. Kurangi. 13 dikurangi 5. Pinjam ya sini. 13 dikurangi 5. 8. Ini udah dipinjam tinggal 1. 1 dikurangi 3 nggak bisa pinjam lagi nih. 11 dikurangi 3. 8 lagi. Ini udah pinjam 1. 3 dikurangi 2, 1. Jadi 188. Ini negatif karena utangnya lebih besar. Bayar cuma sedikit. Oke. Kita lanjut soal nomor 20. Soalnya itu hasil dari negatif 69. Negatif 69. Negatif 69 ya. Terus nomor 20 tambah negatif 76. Tambah negatif 76. Terus dikurangi negatif 32. Dikurangi negatif 32. Ini ya soalnya nih ya sini. Oke, negatif 69 ditambah negatif 76 dikurangi negatif 32. Kita selesaikan dulu yang ini. Negatif 69 ditambah negatif 76. Di sini kita punya utang 69. Nah, kita punya utang lagi nih, ditambah utangnya, punya utang lagi negatif 76. Jadi utangnya bertambah, kita jumlahkan ya. 69 ditambah 76. Ditambah 9 tambah 6, 15. 1 tambah 6, 7 tambah 7, 14. Jadi negatif 145. Belum selesai ya. Masih ada lagi nih yang ini. Kita selesaikan. Negatif 145 dikurangi negatif 32. Awas, sini lagi. Sini negatif, ini negatif. Jadi berubah jadi positif. Ini tulis 32, ini tulis lagi negatif 145. Tambah 32 ya. Punya utangnya 145, kita bayar nih. Jadi utangnya berkurang ya. Kita kurangkan utangnya 145 dikurangi 32. Kita kurangkan 5 dikurangi 2, 3, 4 dikurangi 3, 1, satunya turun. Jadi 113. Jadi utangnya itu tinggal 113. Jadi jawabannya itu negatif 113 untuk nomor 20. Kita lanjut soal nomor 21. Di sini soal 21 negatif 178 dikurangi negatif 275 ditambah 89. Ini ya nih yang ini. Oke, lihat sini. Negatif 178 negatif. Kita rubah dulu, ini negatif sama negatif berubah jadi positif.
negatif 178 ditambah 275, ini tetap tambah 89. Oke, selesaiin dulu yang ini. Utangnya negatif, utangnya itu 178, kita bayar 275. Wah, uangnya lebih banyak ya, berarti utang kita habis nih. Kita kurangkan uangnya, 275 dikurangkan dengan utangnya itu 178, kita kurangkan 5 dikurangi 8 nggak bisa pinjam, jadi 15 dikurangi 8, 7. Ini udah pinjam 1, tinggal 6 dikurangi 7 nggak bisa pinjam lagi, 16 dikurangi 7, 9. Ini tinggal 1, habis 1 dikurangi 1 habis, jawabannya 97. Kita pindahkan ke sini, 97. Awas, 97 positif atau negatif? Positif ya, uang, ini uang. Utangnya cuma sedikit, uangnya banyak. 97, sisa 97 ditambah ini 89 nih. 97 tambah 89, kita hitung lagi. 97 ditambah 89 tambah 7 tambah 9 atau 9 tambah 7, 16. 1 di sini. 1 tambah 9 10, 10 tambah 8 18, 186. Nah, jadi nomor 21 itu jawabannya 186. Oke, kita lanjut soal nomor 22. Sini 22 soalnya 35 kali negatif 24. 35 dikali negatif 24. Awas sini. Positif kali negatif itu jawabannya negatif ya. Ingat sini ya. Positif kali negatif udah belajar kan ya? Positif kali negatif sama dengan negatif. Positif kali positif itu positif. Negatif kali negatif itu positif. Negatif kali positif negatif. Jadi kalau misalnya perkaliannya ada negatif, itu pasti menang negatif. Tapi kalau negatif kali negatif, hasilnya itu positif. Berarti di sini positif kali negatif, jawabannya negatif. Kita kalikan 35-nya dikali 24. Kita kalikan, awas. 4 kali 5 20, 02. 4 kali 3 12 tambah 2 14. 2 kali 5 10, 0 satunya di sini. 2 kali 3 6 tambah 1 7. Kita jumlahkan 0 4 840. Jadi jawabannya itu negatif 840. Nah, ini jawabannya untuk nomor 22. Kita lanjut soal nomor 23. Soalnya itu negatif 240 dibagi negatif 240 dibagi dengan negatif 15. Nih, 240 dibagi negatif 15. Kita lihat sini. Negatif 240 dibagi negatif 15. Negatif bagi negatif. Sama, ketentuannya sama kayak perkalian ya. Jadi negatif kali bagi negatif itu jawabannya positif. Nanti pasti positif ya jawabannya. Kita bagi 240 dibagi 15. Dua angka dulu. 24 dibagi 15 kita dapat 1 ya. Kalau dapat 2 30 kelebihan. 1 kali 15 kita kurangkan 15 per 4 dikurang 5 enggak bisa pinjam sini. 14 dikurangi 5 9. Enggak bisa turun lagi. 90 dibagi 15. Nih, 15 kali 2 aja 30. 30 ke 9 itu dikali 3. Ya, berarti dapat 6. Nih, 6 kali 5 coba. 6 kali 5 30, 0 3. 6 kali 1 6 tambah 3 tadi ya, sisa 30 tuh. Jadi 90. Oke, jawabannya itu jadi 16. Jadi jawabannya positif 16. 16 aja ya. Selesai 16 jawabannya. Nomor 24 lanjut. 24. Kita lihat 24 hasil dari 15 kali negatif 12 dibagi 36. Nah, kalau ada soal seperti ini 15 kali negatif 12 dibagi 36, kita kerjakan dulu dari depan. Jadi kita kalikan dulu 15 kali negatif 12. Positif kali negatif jawabannya negatif. Kita kerjakan 15 dikali 12. 2 kali 5 10 0 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 1 kali 5 5. 1 kali 1 1. Jumlahkan 0 8 1 180. Berarti negatif 180 dibagi ya, dibagi 36. Negatif bagi positif jawabannya negatif lagi. Ingat, negatif. 180 dibagi 36. Kita hitung 180 dibagi 36. Jadi 36 kali berapa ya kira-kira hasil 180? Kita coba kali 5. Karena kan nanti kalau bisa dikali 5 jawabannya 30 pasti 0. 6 kali 5 30. 5 kali 3 15 tambah 3 18. Oh, ternyata benar ya 180. Berarti jawabannya itu 180 dibagi 36 itu jawabannya itu 5. Jadi jawabannya negatif 5 untuk nomor 24. Lanjut soal nomor 25. Lihat soalnya 25. Negatif 512
Negatif 512 dibagi 64 dikali negatif 14. Lihat sini. Ini soalnya segini. Negatif 512. Negatif dibagi positif. Ingat kerjainnya ini dulu ya. Negatif 512 dibagi 64. Negatif bagi positif. Negatif. Jawabannya negatif ya. Kita hitung 512-nya itu dibagi 64. Nah, 64 kali berapa yang kira-kira hasilnya itu 512? Coba 64 kali berapa ya? Kali kira-kira ininya 2 itu dikali, selain perkalian 3 kan 4 kali 3 12. 4 kali 8 juga 32. Kita coba kali 8 ya. Belakangnya sama 2. 4 kali 8 32. 38 kali 6 48. Tambah 3 512. Oh, ternyata benar ya. Berarti jawabannya itu 8. Negatif 8. Sini kita tulis negatif 8. Tinggal dikalikan. Kali negatif 14. Awas sini. Negatif dikali negatif. Jawabannya itu positif. Positif ya. 8 kali 14 kita hitung. 14 dikali 8. Kalau perkalian sini ya. Satu angka, sini 2 angka. Kita tulis yang 2 angka taruh di atas ya. 8 kali 4. 32. 2, 3. 8 kali 1, 8 tambah 3. 11, jadi 112. Jawabannya 112. Ini positif ya jawabannya. Kalau positif nggak usah dikasih ini. 112. Oke, kita lanjut ya. Soal 26. Kita baca. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 87 meter di bawah permukaan air laut. Ternyata kondisi arus di bawah air laut cukup deras sehingga kapal selam naik 28 meter menuju permukaan laut. Di kedalaman berapa meter posisi kapal selam sekarang berada? Nah, pertama itu kapal selam itu menyelam di kedalaman 87 meter. Kemudian karena arusnya deras, dia itu kapalnya itu naik lagi ke atas. Berarti kita kurangkan ya, 87 dikurangi 28. 87 dikurangi 28. Tulisan 26. Kita kurangkan. 87 dikurangi 28, kita kurang. 7 dikurangi 8 nggak bisa pinjam. 17 dikurangi 8 9. Ini pinjam 1 tinggal 7. 7 dikurangi 2 5. Jadi jawabannya 59. Kita lanjut soal nomor 27. Suhu ruangan awalnya adalah 28 derajat cm. Kemudian suhu tersebut saat siang hari naik 5 derajat Celcius sehingga pada malam hari suhu tersebut turun 12 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius suhu air ruangan tersebut? Oke, pertama awalnya itu 28 derajat Celcius. Kemudian suhu tersebut saat siang itu naik. Berarti naik itu kita jumlahkan. 28 ditambah 5. Kita kerjakan. 28 ditambah 5 sama dengan berapa? 5 tambah 8 13 1 33 ya, 33 derajat Celcius. Nah, tapi karena naik siangnya itu pada malam hari itu turun 12 derajat. Berarti kita kurangkan, kurangnya 12. Yang tadi suhu yang tadi itu 33, kita kurangkan 12. Sama dengan berapa? 33 dikurangi 12. 3 dikurangi 2 1, 3 dikurangi 1 2. Jadi jawabannya akhirnya itu 21 derajat Celcius. Ini suhu akhirnya. Kita lanjut soal 28. 28. Di sebuah gudang terdapat 54 kardus air kemasan. Ada 24 kardus nih. Setiap kardus berisi 12 botol air kemasan. Berapa jumlah botol air kemasan seluruhnya? Nah, ada 54 kardus. Satu kardus itu isinya 12. Berarti kita kalikan. 54 dikali 12. 54 dikali 12. Kita kalikan. 2 dikali 4, 8. 2 kali 5, 10. Tulis semua sini ya 10. Pindah. 1 kali 4, 4. 1 kali 5, 5. Kita jumlahkan. 8, 4, 6. Jadi 648 botol yang ada di sana. Lanjut soal nomor 29. Ayo 2 soal lagi. Pak Ayib memelihara 216 ekor ayam. Ayam-ayam tersebut dipelihara dalam 6 buah kandang dengan jumlah sama banyak dalam setiap kandangnya. Berapa banyak ayam dalam setiap kandang? Nah, sini ayamnya itu ada 216, sedangkan kandangnya itu ada 6. Nah, berapa isinya dari satu kandang? Kita bagi berarti. 216 kita bagi dengan berapa? 6. 216 kita dibagi 6. Hitung 216 dibagi 6. Kita 21 angka, nggak bisa. Kita 2 angka. 21 dibagi 6 dapat berapa? 6 kali berapa yang mendekati 21? Kali 3. 3 kali 6, 18. Kita kurangkan. 21 dikurangi 18. Atau 1 dikurangi 8 nggak bisa pinjam. 11 dikurangi 8, 3. Jadi 21 dikurangi 18 itu dapat 3 ya. 3 kita nggak bisa turun lagi. 36. 36 dibagi 6 bisa. 6 karena 6 kali 6 36. Oke, sisanya nggak ada. Jawabannya itu berarti 36. Jadi ada 36 ekor ayam per kandang. Kita lanjut nomor 30 soal terakhir.
Bu Nisa membeli 5 dus kue donat. Setiap dus berisi 12 buah kue donat. Bu Nisa akan membagikan semua kue donat tersebut kepada 10 orang tetangganya. Berapa banyak kue donat yang dapat diterima oleh setiap tetangga? Ini ada 5 dus kue donat. Setiap dus ada 12. Berarti kita kalikan dulu. 5 kali 12. 5 kali 12 sama dengan berapa? 12 kali 5. 5 kali 2 10. 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Jadi 60. Kita lanjut. Bu Nisa akan membagikan semua kue donat tersebut kepada 10 orang tetangganya. Oh, jadi kue donat yang tadi itu dibagikan kepada 10 orang tetangganya. Berapa banyak tetangga yang dapat diterima itu? Setiap tetangganya. Berarti kita bagi lagi. Kita dibagi ya. Kita dibagi 10 yang tadi hasil donat nih. 60 ini kita dibagi 10. 60 dibagi 10 jadi berapa? Ini coret aja nolnya. 60 per 10 coret nolnya, jadi jawabannya itu 6 donat. Jadi setiap tetangga itu mendapatkan 6 donat. Oke, selesai. Sampai sini paham? Semoga kalian paham ya terhadap apa yang Teh Puput sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bantu subscribe ya teman-teman. Matematika itu mudah. Jangan dibuat pusing. Oke? Salam matematika.